Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlul Ramadhani, mewakili dari kelompok 5. Di sini kelompok kami mengadakan diskusi pertama pada tanggal 11 Oktober 2024. Kelompok kami membahas tema pengelolaan limbah sampah di TPA Piungan. Pada minggu pertama, hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, kelompok kami melakukan diskusi untuk menentukan tempat observasi lalu diputuskan yaitu di TPA Piungan. Setelah menentukan lokasi, selanjutnya kami berdiskusi untuk membuat surat perizinan dan dialog wawancara untuk observasi pada minggu kedua. Selanjutnya, minggu kedua pada tanggal 22 Oktober 2024, kami mendatangi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk meminta perizinan melakukan observasi ke TPA Piungan. Namun, setelah mendatangi Dinas Lingkungan Hidup, kelompok kami mendapatkan kendala, yaitu susahnya untuk mendapatkan perizinan melakukan observasi di TPA Piungan. Sehingga dari kelompok kami memutuskan untuk mencari tempat observasi lain yang diputuskan yaitu di UPT Logam Yogyakarta. Di minggu ketiga, pada tanggal 29 Oktober 2024, kami mengunjungi UPT Logam Yogyakarta untuk survei lapangan dan mengajukan perizinan melakukan observasi. Lalu dari kelompok kami menemui manajer UPT Logam Yogyakarta, yaitu Pak Irfan, untuk membuat jadwal agar bisa melaksanakan observasi pada minggu keempat. Asal-usul berdirinya UPT itu bagaimana? Ini apa? POV ku aja ya? Iya. Karena kan sebenarnya ada yang lebih tahu nih, cuman tak jawab sengatik aja. Jadi dulu sejarahnya UPT Logam itu terbentuk karena di Nitian ini itu tuh banyak sekali pengrajin aluminium. Jadi kayak usaha rumahan gitu, tapi banyak nih di sini. Bisa dibilang ini sentra juga, sentra aluminium. Cuman pada waktu itu UPT Logam itu berdiri tahun 2009. Nah, Berarti sudah lama nih Mbak? Sudah lumayan lama. Yang menginisiasi juga pengrajin logam dari sini. Mereka minta karena ini wilayah kota, jadi mereka itu minta ke Pemkot. Bisa nggak nih kalau misal ada yang support gitu dari pemerintah, dan jadilah UPT Logam ini. Jadi kita visi misinya memberikan layanan untuk IKM Kota Yogyakarta.
Setelah mendengar sejarah terbentuknya UPT Logam Yogyakarta, selanjutnya kita akan mengenal beberapa mesin atau teknologi yang ada di UPT Logam Yogyakarta. Yuk mari kita simak. Yang pertama adalah mesin bubut. Mesin ini merupakan sebuah mesin yang dapat digunakan sesuai program. Untuk cara kerja dari mesin ini dimulai ketika seorang programmer dapat secara manual merancang bagian alat yang ingin dibuat. Teman, ini mesin bubut. Mesin bubut ini digunakan untuk dia mengurangi diameter suatu benda. Jadi misalnya ada contohnya apa ya? Ada benda gitu ya. Katakanlah benda kayak gini ya. Nah, kemudian mesin bubut ini dia akan mengerjakan diameternya gitu ya. Dia akan membuat diameter, katakanlah ini 2 cm ya. Terus kemudian dikurangi diameternya menjadi 1,5 cm. Nah, kemudian dia juga bisa membuat ulir gitu ya. Jadi membuat drat, ada pasangan mur baut. Nah, ini dikerjakan di mesin bubut juga. Yang kedua ada mesin CNC milling. Mesin ini digunakan untuk memotong, membentuk, dan menghasilkan benda kerja dengan presisi tinggi menggunakan alat potong yang dapat diputar pada kecepatan tinggi. Mesin CNC milling dapat digunakan untuk membuat berbagai bentuk dan ukuran benda kerja dari komponen kecil hingga struktur besar. Yang ketiga ada mesin CNC lathe. Mesin CNC lathe adalah mesin yang digunakan untuk memproses material berbentuk silinder secara otomatis melalui program komputer. Mesin ini bekerja dengan memutar benda kerja dan memotongnya dengan pahat sesuai bentuk yang diinginkan. Selanjutnya yang keempat adalah mesin CNC Super Milling. Mesin ini berfungsi untuk melakukan pemotongan dan penggilingan material dengan tingkat presisi tinggi. Yang kelima dan yang terakhir yaitu mesin CNC Takamas GZL5. Mesin ini secara umum berfungsi untuk pemotongan logam, pengeboran, penggilingan, pembuatan ulir, dan pembuatan cetakan.